Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukum ya ayyuhatulab, santriwan santriwati kelas 9 yang Ustadz sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa pagi hari ini kita akan lanjutkan materi SKI. Gimana kabarnya anak-anak di rumah? Alhamdulillah luar biasa ya. Anak-anak jangan lupa senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena rasa syukur ini banyak sekali manusia yang sangat-sangat melalaikan. Ya kan? Nikmat ketika sehat. Ketika diberi sakit baru merasakan betapa nikmatnya itu sehat. Ya kan? Dan lain sebagainya. Anak-anak jangan lupa buku tulis disiapkan, buku catatan, pulpen disiapkan, dan disiapkan pula diri kita untuk mendengarkan, mencatat apa yang Ustadz sampaikan kepada anak-anak. Kita lanjutkan materi anak-anak dari halaman 27 buku Khulasatul Nurul Yakin yang jilid 2 ya, halaman 27 nomor 13 ya. Kita masuk ke nomor 13. Di situ ada subbabnya atau judulnya, ya kan? Nomor 13, Sanah Rabi'ah minal hijrah. Sanah artinya tahun, Rabi'ah 4 minal hijrah dari hijrahnya Nabi. Sanah Rabi'ah minal hijrah, tahun keempat dari hijrahnya Nabi. Di situ ada tulisan kecil garis bawah Ghazwatu Bani Nadir ya. Atau dimaksudkan perang Bani Nadir ya. Nomor 1 anak-anak, alinea pertama. Fi sanah Rabi'ah minal hijrah hadasat Ghazwatu Bani Nadir. Pada tahun keempat dari hijrahnya Nabi terjadilah perang Bani Nadir ya. Nanti akan Ustadz jelaskan apa itu Bani Nadir ya. Ini nanti insya Allah kalau waktunya cukup Ustadz terangkan. Kalau tidak cukup kita sambung minggu depan ya kan. Wa ghazwatu Datir Riqa, dan perang Datir Riqa. Pertama tadi apa? Perang Bani Nadir. Yang kedua perang Datir Riqa. Terus yang ketiga wa ghazwatu Badril Akhirah ya. Perang Badar Akhirah, perang Badar akhir. Terus yang ketiga, yang ketiga tidak ada. Walam yakun fiha harbun, dan semua perang tadi itu belum terjadi, bukan tidak terjadi, belum terjadi, ya kan? Illa, kecuali, masih nomor 1, masih alinea pertama. Illa, kecuali fi Bani Nadir, kecuali hanya satu, yaitu perang Bani Nadir. Apa anak-anak? Perang Bani Nadir ya. Kelas 9 antum sebentar lagi ya kan sudah mau lulus. Jangan main-main, yang masih tidur silahkan bangun, yang masih ngantuk, yang mainan pulpen sendiri silahkan fokus ya. Ini pelajaran ini. Jangan tidur yang di pojokan ya. Jangan sampai tidur. Oke. Apa yang Ustaz terangkan kalian pahami ya. Jangan sampai main-mainan sendiri. Ayo yang mainan HP sama adiknya diletakkan. Lanjut ya. Jadi semua perang itu tidak terjadi kecuali satu perang. Apa anak-anak? Bani Nadir ya, perang Bani Nadir. Alinea yang nomor 2 ya. Anak-anak boleh serius, boleh santai, tapi harus paham. Kalau bisa anak-anak nanti mengetahui seperti ini tuh ya, Alkisah tentang Rasulullah SAW. Banu Nadir, siapa dia Bani Nadir? Bani Nadir adalah qabilatun min Yahudil Madinah, sebuah kelompok ya, yang di situ adalah terdiri dari orang-orang Yahudi Madinah. Ingat anak-anak, dari zamannya dahulu orang-orang Yahudi ya,
mereka itu tegel, tahu tegel? Itu bahasa Jepangnya itu berani, ya kan? Tegel itu bahasa Jepang. Mereka itu nekat, berani membunuh nabinya sendiri, bahkan seorang rasul, anak-anak. Itulah orang-orang Yahudi pada zaman itu. Ya, qabilatun min Yahudil Madinah. Ya, sebuah kabilah dari bangsa Yahudi Madinah. Kana bainahum wa bainal muslimin, bahwasanya di antara orang-orang Bani Nadir dengan kaum muslimin itu mempunyai uhudun, mempunyai perjanjian. Kalau perjanjian orang Islam ya salaman, ya kan? Mempunyai perjanjian. Ya. Kenapa mempunyai perjanjian? Karena orang Yahudi orang kafir waktu itu. Sedangkan kaum muslimin ya orang Islam. Kenapa harus ada perjanjian? Yang pertama perjanjian yu'aminu kullu minhumul ahor, saling memberi rasa aman antara orang Yahudi Madinah atau orang Bani Nadir dengan orang-orang muslim. Kenapa? Biar hidup rukun, ayem, tentrem, gemah ripah loh jinawi, ya. Itu bahasa saya, ya kan. Jadi anak-anak, ya, tidak sembarangan kita membenci orang tanpa suatu sebab, walaupun berbeda agama, ya kan. Nyatanya Rasulullah bisa hidup dengan pamannya, yang mana pamannya belum masuk Islam, tapi bisa hidup bersama. Apakah pamannya najis? Tidak. Nyatanya Rasul bisa hidup bersama dengan Abu Thalib. Berapa tahun Rasulullah hidup? Apakah pamannya najis? Tidak, anak. Rasulullah bisa hidup bersama dengan Bani Nadir bertahun-tahun, bisa. Nah, tapi di situ ada perjanjian, salah satunya memberi rasa aman salah satu dengan yang lainnya. Misal kelas 7 menghormati kakak kelas 8, kelas 9. Yang kelas 9 menyayangi adik kelasnya, sama, saling memberi rasa aman. Jangan mentang-mentang kelas 9 sudah mendekati mentang-mentang menindas yang lebih kecil, tidak boleh. Ya, inilah salah satu memberikan rasa aman yang mana diberikan contoh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan anak-anak. Sekarang nomor 3, alinea ketiga. Qadima ilaihimur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ma'a ba'di ashab. Ya. Datanglah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebagian sahabatnya, ya. Datang kemana? Datang menemui kaumnya Bani Nadir. Di situ Rasul ingin membahas, kalau menurut riwayat yang lain itu membahas tentang tebusan, ya, tentang tebusan, ya. Yang mana tebusan ini atau diat atau bayar denda? Ya, Rasul datang sana. Yang mana ketua dari Bani Nadir kalau nggak salah itu siapa ya? Huyai al-Ahbab kalau nggak salah. Ya, kalau memang Ustaz salah mohon diingatkan. Kalau nggak salah Huyai al-Ahbab. Ya. Al-Ahtab kalau nggak salah, al-Ahtab atau al-Ahbab. Ya. Di situ Rasul disambut dengan baik. Ketika itu Rasul dengan beberapa sahabat, salah satunya aja Umar, ada Abu Bakar, ada Ali dan sebagian para sahabat masuk ke kediaman atau ke rumahnya suku atau Bani Nadir. Rasul disambut. Setelah sampai di dalam situ, ya, Rasul ditinggal oleh sebagian Bani Nadir. Bani Nadir ini meninggalkan sebagian Rasul, mungkin menyediakan makanan atau jamu-jamuan di tempat yang lain. Ternyata apa yang dilakukan anak-anak? Nah, disinilah Bani Nadir, orang-orang Yahudi Madinah itu berbisik-bisik. Fatafaqa jama'atun minhum ala qatlihi. Mereka berbisik-bisik, bersepakat ingin membunuh Rasulullah. Ya. Mereka berbisik-bisik ingin membunuh Rasulullah. Salah satu mereka mengatakan, siapa yang hendak, ya, meletakkan batu ini di atas kepalanya Rasul atau di atas kepalanya Muhammad? Ada yang mengatakan saya, ya kan? Ada satu yang mengatakan jangan. Ya, salah satu orang Yahudi. Kenapa?
pasti Muhammad akan tahu ya, keburukan kita ini yang akan membunuh dia. Kenapa? Karena Muhammad punya Allah. Ternyata benar. Allah memberikan tahu kepada malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril memberikan tahu kepada Nabi Muhammad, ya kan? Fa'alima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalika. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui perbuatan mereka itu. Ya, perbuatan mereka itu diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui siapa? Malaikat Jibril yang beritahu. Fa kharaja min indihim, maka Rasul pun langsung keluar dari siapa? Dari bilik mereka atau dari desa mereka. Rasul langsung keluar. Ini misal desa Al-Azam, ya kan? Rasul keluar langsung set ke desa Jedes, ya kan? Rasul keluar, watabi'ahu ashabahu, lalu para sahabat mengikuti Rasul, kaget. Ya Rasulullah, kenapa engkau tiba-tiba keluar, ya kan? Ya, Rasul tersenyum, ya kan? Ya Rasul, kenapa tiba-tiba engkau lari keluar dari ini, dari rumahnya Bani Nadir? Kenapa? Ya kan? Nomor 4 alinea. Summa arsala ilaihim ya'muruhum bil khuruj minal bilad. Kemudian Rasul menyuruh kepada Bani Nadir supaya keluar dari bilad. Bilad di sini diartikan bukan negara, tapi diartikan kampung mereka atau tempat tinggal mereka. Wahai Bani Nadir, silahkan kalian keluar, ya kan? Karena Rasul mengetahui, lalu Rasul memberitahu kepada para sahabat. Malaikat Jibril memberitahu kepadaku bahwasanya mereka akan berbuat buruk, hendak ingin membunuhku. Lalu aku keluar. Lalu kalian mengetahui aku keluar, kalian kaget pasti. Ya. Lalu disinilah, ya kan? Rasul menyuruh mereka supaya keluar dari desa mereka, dari rumah-rumah mereka. Fa'ata'u, awal mula mereka taat. Fa'ata'u, awal mula mereka taat. Summa imtana'u, lalu mereka membangkang. Kenapa? Karena disitulah ada orang munafik yang mendatangi Bani Nadir. Siapa dia? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ingat anak-anak, orang munafik hati-hati. Mau dia Islam, mau dia kafir, yang namanya orang munafik, ya tetap munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, jangan keluar. Kami dan bangsa Ghatafan akan bersedia di belakangmu membantu kalian, ya kan? Karena omongan Abdullah bin Ubay bin Salul ini kepada Huyai Al-Ahtab pun menyuruh kepada Bani Nadir supaya tidak keluar, ya, membangkang dari perintah Rasul. Jadi yang menyelisihi perjanjian adalah Bani Nadir, bukan orang Islam. Jadi seperti itu. Nomor 5, fahasarahumur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengepung, ya, kampung Bani Nadir dengan para sahabatnya. Para sahabat dan Rasul mengepung kampung Bani Nadir, ya. Hatta saluhul khuruj, sehingga, ya, sa'aluhul khuruj fa'adina lahum, sehingga apa ini? Sa'aluhul khuruj, sehingga ketuanya ini meminta untuk keluar, ya, atau meminta kepada Rasul untuk keluar. Fa'adina lahum, maka Rasulullah mengizinkan mereka. Wa kharaju bi amwalihim wa nisaihim wa auladihim, maka Bani Nadir boleh keluar dengan membawa apa? Harta mereka, perempuan-perempuan mereka atau orang-orang tua mereka, ya, wa auladim, dan anak-anak mereka, ya, wa ma yastati'u hamlahu 'alal ibil, ya, apa saja yang dapat dibawa di atas onta mereka boleh diambil semuanya. Kalaupun rumahnya bisa dibawa, ambil aja, tidak masalah. Tapi tidak bisa. Ila, kecuali alatul harb, kecuali alat perang. Alat perang tidak boleh dibawa. Kalau musuh diberi alat perang, pasti akan balik menyerang lagi. Karena di situ ada orang-orang munafik, ya. Jadi seperti itu, anak. Hati-hati dengan
sifat-sifat atau kemunafikan yang tumbuh kepada diri kita. Mungkin hanya ini yang dapat Ustadz sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat. Jangan jenuh, jangan bosan bertemu lagi dengan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.